was down, but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down, but now I'm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selviani, selaku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 12 November Malaka. Saya dari Jepang akan menjelaskan tentang peran forum penataan ruang dalam penyelesaian sengketa tata ruang. Forum penataan ruang hadir sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar para pemangku kepentingan untuk mendukung proses penataan ruang yang lebih perspektif dan terintegrasi. Forum ini berperan penting dalam mencegah serta menyelesaikan sengketa melalui pendekatan dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur pemerintah, akademisi, praktisi, masyarakat, dan sektor swasta. Forum ini memiliki potensi besar untuk menjadi sarana mediasi yang efektif dalam penyelesaian konflik tata ruang. Nah, selanjutnya akan dibahas 2 poin di materi kami, yakni poin pertama, peran forum penataan ruang dalam proses penyelesaian sengketa tata ruang. Kemudian poin kedua, tantangan peran forum penataan ruang dalam penyelesaian sengketa tata ruang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Satrani Pramesti akan memaparkan tentang peran forum penataan ruang dalam proses penyelesaian sengketa tata ruang. Yang pertama, memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa. FPR berfungsi memberikan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penataan ruang, termasuk sengketa tata ruang yang terjadi akibat perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. 2. Mediasi dan musyawarah untuk mufakat. Pada tahap awal penyelesaian sengketa tata ruang, FPR mendorong penyelesaian berdasarkan prinsip musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau mekanisme di luar pengadilan, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Ketiga, koordinasi antar instansi terkait. FPR mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan berbagai instansi pemerintah untuk menyampaikan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang. 4. Pemberian saran dan rekomendasi teknis. Selain peran mediasi, FPR juga memberikan saran teknis terkait perizinan pemanfaatan ruang, penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) dan aspek teknis pertanahan yang berhubungan dengan sengketa tata ruang. 5. Pengendalian dan penegakan aturan. FPR memberikan pertimbangan dalam penetapan mekanisme insentif dan disinsentif serta sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan kerusakan fungsi lingkungan yang dapat menjadi akar sengketa tata ruang. Sekian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tantangan peran forum penataan ruang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tata ruang. Dalam era pembangunan yang semakin pesat dan kompleks, persoalan tata ruang menjadi isu sosial yang kerap memicu konflik antar kepentingan. Sengketa tata ruang muncul sebagai konsekuensi dari dinamika pemanfaatan ruang yang melibatkan berbagai sektor, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Forum penataan ruang hadir sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar sektor yang memiliki peran strategis dalam mengawal keterpaduan dan keselarasan kebijakan penataan ruang. Namun, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tata ruang, forum ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, hingga teknis operasional di lapangan. Adapun tantangannya yaitu yang pertama, perbedaan interpretasi terhadap rencana tata ruang. Perbedaan interpretasi terhadap rencana tata ruang antara pemerintah, pusat, dan daerah dapat menyebabkan sengketa. Ketidakjelasan dalam dokumen rencana tata ruang seringkali menjadi sumber konflik. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pemahaman mengenai zonasi, alokasi, fungsi ruang, dan batas wilayah yang dapat dikeluarkan. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya, manusia, dan dana menghambat efektivitas FPR dalam menjalankan tugasnya. Kurangnya pelatihan dan kapasitas
kemampuan untuk melakukan kajian teknik yang mendalam dan penyelesaian sengketa secara efektif. Yang ketiga, kurangnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang menyebabkan banyaknya pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Tanpa sanksi yang tegas, rekomendasi FPR seringkali tidak diindahkan. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dan realisasi pembangunan di lapangan. Dan yang terakhir yaitu tumpang tindih kewenangan. Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penataan ruang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan batas kewenangan sering menyebabkan kebingungannya pihak-pihak terkait. Sebagai contoh, dalam penataan kawasan metropolitan Jabodetabek, pengaturan mengenai kawasan metropolitan tersebar di berbagai regulasi dengan dominasi pengaturan oleh pemerintah pusat. Sekian dari saya.